Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, tetap semangat, siap belajar. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu ya. Nah, namun sebelumnya kita akan senam dulu sebentar supaya badan kita menjadi fresh, supaya kalian lebih siap dalam mengikuti pelajaran. Oke, silahkan semuanya berdiri. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Yo, semangat. Digoyangkan badannya kayak penguin. Muter. Muter lagi. Putar tangan. Ya, tepuk tangan. Oke. Gimana? Masih ada yang ngantuk? Enggak. Hari ini kita akan belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, namun sebelumnya mari kita ingat dulu pelajaran yang lalu ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Masih ingat apa itu berpikir komputasional? Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Ya, seperti cara komputer menyelesaikan masalahnya. Nah, kemarin ada berapa itu berpikir komputasional? 4. 1. Dekomposisi. Itu apa? Membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian. Ya, membagi masalah kompleks menjadi masalah yang lebih kecil-kecil. Yang kedua? Pengenalan pola. Pola atau pattern recognition. Apa itu? Mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Ya, mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah atau pola-polanya di. Yang ketiga apa? Abstraksi. Abstraksi. Apa? Abstraksi? Fokus pada informasi yang penting. Ya, informasi yang penting saja. Yang terakhir, yang keempat, algoritma. Apa itu algoritma? Membuat langkah-langkah penyelesaian. Ya, membuat langkah-langkah penyelesaian dengan cara berurutan dan sistematis ya. Nah, itu kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, yang itu tidak hanya bisa untuk menyelesaikan masalah komputer ya, tapi itu juga bisa untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar ini, anak-anak, tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Coba perhatikan gambar ini. Ini apa ini? Nomor 1 apa? Kalkulator. Yang kedua? HP atau smartphone ya. Kira-kira di antara dua ini mana yang merupakan mesin cerdas, mana yang non cerdas? Yang cerdas. Nomor berapa? Nomor 2. Terus? Non cerdas nomor 1. Kenapa bisa seperti itu? Nah, oleh karena itu hari inilah kita akan belajar bersama tentang mesin cerdas dan non cerdas. Tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian yang kedua mengelompokkan contoh mesin cerdas dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga menganalisis dampak penggunaan mesin cerdas. Kemudian yang keempat menyimpulkan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak. Ini 4 hal ini nanti yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang yang pertama, apa itu mesin cerdas? Silahkan dibaca Mbak Aisyah. Apa itu mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan khusus mirip dengan otak manusia. Ya, jadi mesin cerdas itu adalah mesin yang memiliki apa tadi? Kemampuan khusus ya, yang mirip dengan otak manusia. Otak manusia itu. Nah, kemudian apa ciri-cirinya mesin cerdas itu? Mbak Dewi dibacakan. Apa ciri-cirinya? Belajar dari data yang diterima.
Satu, dapat belajar dari data yang diterima. Yang kedua, mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. ya, mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Yang ketiga, Tidak perlu diperintah terus-menerus untuk setiap tindakan. ya, tidak perlu diperintah terus-menerus untuk setiap tindakan. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah mesin cerdas itu bisa belajar. Yang kedua, mengenali pola. Yang ketiga, tidak perlu diperintah secara terus-menerus. Ini mesin cerdas. Ada 3 ini ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, mesin non cerdas. Oke, selanjutnya silahkan dibaca Mas Said. Mesin non cerdas. Berbeda dengan mesin cerdas. Mesin non cerdas adalah alat yang sangat sederhana dalam cara kerjanya. Ya, jadi kalau ini dia sangat sederhana ya. Dia hanya bekerja sesuai apa yang diperintahkan. Kalau tidak diperintah, dia tidak bisa berpikir ya. Cirinya apa saja? Silahkan lanjut. Cirinya dibacakan. Bekerja jika diperintah manusia. Tidak bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Ya, Tidak dapat mengambil keputusan sendiri, hanya menjalankan perintah yang sudah diprogram. ya. Jadi yang pertama dia hanya bekerja ketika apa tadi? Diperintah. Nek ora diperintah tidak bisa bekerja. Yang kedua, tidak bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, ya tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya. Jadi alat-alat ini mereka sangat membantu kita, pekerjaan kita ya. Tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan untuk beradaptasi. Lanjut. Nah, kemudian ini ya, lebih rinci lagi. Ciri-ciri mesin cerdas yang pertama, belajar sendiri ya. Jadi dia dapat belajar dari data dan pengalaman. Namanya mesin learning atau mesin yang bisa belajar. Mesin learning itu mesin yang bisa belajar. Kemudian yang kedua, dia mengenali pola. Ya, dia cerdas dalam menemukan pola-pola tersembunyi dalam sebuah informasi. Kemudian yang ketiga, adaptif. Mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru atau perubahan-perubahan. Nah, kemudian yang keempat itu membuat keputusan, mengambil keputusan secara otomatis tanpa intervensi manusia. Jadi ketika dia sudah menemukan polanya, dia bisa menjawab sendiri seperti itu. Nah, kemudian ini yang non cerdas. Yang pertama itu dia hanya apa tadi? Mengikuti perintah saja. Nah, kemudian ini contoh mesin cerdas di sekeliling kita. Ayo perhatikan nih. Contohnya itu ada robot AI ya. Ada robot AI. Pernah lihat robot AI? Belum pernah? Ya, sekarang sudah dikembangkan robot AI. Jadi robot itu dia bisa berkomunikasi dengan manusia ya. Dia ditanamkan AI, bisa menjawab ketika ditanya, bisa bergerak ya, bisa berjalan. Kemudian dia juga bisa melaksanakan suatu tugas tanpa diperintah. Nah, kemudian itu ada mobil apa itu? Mobil self driving atau autonomous ya, autonomous. Dia bisa berjalan sendiri tanpa pengemudi, tanpa driver ya. Dengan teknologi AI, dia bisa mengenali kalau ini jalannya macet, kalau ini jalannya lurus, jalannya berbelok, dia akan mendeteksi, kemudian dia akan menyesuaikan dengan kondisi jalan. Kemudian ketika kalian buka YouTube, pernah nggak ketika kalian buka, kemudian tiba-tiba yang muncul itu adalah konten-konten yang sering kamu buka? Ya, misalnya Mas Said seneng nonton apa? Kalau buka YouTube? Tonton kartun. Nah, ketika kamu buka YouTube, mesti banyak muncul konten-konten tentang kartun. Nah, itu menggunakan AI. Jadi AI itu mengenali pola-pola kita, kebiasaan kita ketika buka YouTube itu buka apa saja. Nah, dia akan memberikan rekomendasi seperti itu. Nah, kemudian kalau ini contoh non cerdas, apa saja ini? Kalkulator, ada lagi? TV, terus radio, kipas angin. Apa itu? Itu yang buat mengeringkan rambut itu? Ya, hair dryer. Tuh. Terus yang itu apa itu? Yang buat bikin roti itu? Oven. Nah, jadi meskipun ini mesin non cerdas, tapi mereka sangat berguna
dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja mereka tidak bisa belajar atau tidak bisa mengenali pola-pola. Dia hanya menjalankan tugas seperti apa yang diperintahkan. Nah, sekarang kita akan diskusi, anak-anak sekalian, kita akan diskusi tentang mesin cerdas dan non cerdas. Silahkan dibagi dua kelompok. Nanti mejanya digabung dua kelompok. Silahkan. Oke. Ini akan saya bagikan LKPD ya, akan saya bagikan LKPD untuk kegiatan kelompok ya. Semuanya mengisi LKPD, tetapi nanti dalam pengerjaannya didiskusikan bersama-sama teman satu kelompoknya. Ya. Sudah? Oke. Nanti kita akan sama-sama mendiskusikan ya. Ada 3 hal, yaitu terkait dengan peralatan cerdas dan non cerdas, kemudian manfaatnya, kemudian juga resiko dari mesin cerdas dan non cerdas itu. Silahkan diberi nama dulu. Sini kelompok berapa? 2. Kelompok 2, sini kelompok 1. Nah, pada bagian 1 ya, pada bagian 1 kita akan mengamati video terlebih dahulu untuk mengerjakan bagian aktivitas mengamati dan mencatat. Ada toh tabel mengamati dan mencatat. Semuanya perhatikan video ini. Nanti kalian setelah mengamati video ini, kemudian kalian mencatat apa yang kalian temukan dari video ini ke dalam tabel 1 ya, bagian 1 mengamati dan mencatat. Di situ ada aspek ya, ada cara kerja, kemampuan belajar, kemudian apa itu? Pengambilan keputusan, kemudian contoh. Nah, nanti kalian tulis contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sudah siap? Semuanya perhatikan video ini. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaan, sementara yang lain hanya bisa mendengar dan mengerti? Hari ini kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan renungkan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara menggunakan dan situasi penelitian. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, ini ya, ini contoh robot tadi, robot cerdas tadi ini contohnya. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini dan Siri, mobil autonomi atau Nah, ini mobil autonomous. perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin yang cerdas. Mesin yang cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas: kalkulator,
mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dan penggunaan. Tipe mesin non-cerdas hanya melakukan tugas sesuai perintahnya. Tidak dapat belajar dari data. Cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Mesin bola. Perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non-cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan mesin cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, silahkan dicatat temuan kalian berdasarkan video tadi. Yuk, silahkan didiskusikan ya. Tadi hasil pengamatan kalian terhadap video mesin cerdas dan non cerdas, silahkan dimasukkan ke dalam tabel ya. Cara kerjanya mesin cerdas itu seperti apa cara kerjanya? Ayo, tadi cara kerjanya seperti apa? Ditulis di situ. Itu berarti kalian hanya menuliskan satu saja. Cara kerjanya satu, ya. Terus yang bawahnya kemampuan belajarnya. Kalau mesin cerdas bisa belajar tidak? Bisa. Kalau non cerdas? Tidak. Nah itu kamu tulis di situ. Cara kerja. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Mesin cerdas bisa nggak mengambil keputusan? Bisa. Kalau non cerdas? Ya, silahkan ditulis seperti itu berdasarkan video tadi. Silahkan diskusi ya, didiskusikan bareng-bareng. Berarti nanti satu kelompok jawabannya sama, didiskusikan. Yang pertama tentang cara kerja, silahkan ditulis mesin cerdas, non cerdas. Ya. Dan yang kedua kemampuan belajar. Kemudian yang ketiga pengambilan keputusan, yang terakhir contoh. Contohnya cukup satu-satu saja ya. Contohnya satu-satu saja. Diskusikan. Ada kesulitan? Tidak ya, bisa ya. Auto? Otomatis ya, dia bekerja dengan AI ya, bekerja dengan AI. Jadi mesin cerdas itu bekerja dengan apa? Dengan AI. Apa kemarin AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial. Kelompok satu, apakah sudah selesai? Yang pertama dulu, yang satu sudah selesai? Sudah. Kelompok dua, nomor satu selesai? Oke, sekarang lanjut yang bagian 2. Ini akan saya bagikan gambar. Silakan ini diidentifikasi, kemudian dikelompokkan berdasarkan apakah dia termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Yo, silakan diamati gambarnya. Nah, penomorannya sesuai ya. Jadi di sini kan ada nomor gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nanti masukkan ke tabel juga sesuai dengan nomor yang ada di gambar ya. Misalnya ini contoh ya. Nomor 1 ini gambar apa? Kalkulator. Kamu tulis nama alatnya, berarti kalkulator di tabel nomor 1. Oke. Nah, kemudian ini ya, pada bagian kolom keempat itu kan ada alasan. Ada alasan, kamu tulis alasannya. Jadi yang pertama kan nama alat, kemudian yang kedua itu cerdas, yang ketiga tidak cerdas, yang keempat alasan.
Yang cerdas tidak cerdas tinggal kalian kategorikan. Kalian pilih alat itu termasuk cerdas atau tidak cerdas. Gitu nggih, gampang nggih? Kemudian alasannya apa? Kenapa kok kamu bisa menyebut itu sebagai mesin cerdas? Dikasih alasan pendek saja di paling belakang. Kalau yang sudah bagian 2 selesai, bisa lanjut ke bagian 3. Ya, bagian 3 itu kalian diskusi apa manfaat mesin cerdas bagi kehidupan kita, apa manfaatnya. Kemudian risiko atau kerugiannya apa kalau kita ketergantungan dengan mesin cerdas, kamu tulis di bawahnya. Itu. Oke anak-anak, diskusi sudah cukup ya. Sekarang silahkan untuk dipresentasikan. Silahkan maju ke depan, mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan maju ke depan. Yuk semuanya, silahkan maju. Kelompok 2, diperhatikan nggih. Kelompok 1 akan menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Bagian 1, mengamati dan mencatat. Tuliskan ciri-ciri mesin cerdas dan mesin non cerdas berdasarkan penjelasan guru. Ya. Aspek, cara kerja. Mesin cerdas bekerja secara otomatis. Mesin non cerdas harus dikendalikan oleh manusia. Oke, sampai di sini cara kerjanya apakah sudah benar anak-anak? Mesin cerdas bekerja otomatis dengan AI, kemudian non cerdas dikendalikan oleh manusia. Betul atau salah? Betul. Lanjut. Kemampuan belajar. Mesin cerdas bisa belajar, mesin non cerdas tidak bisa belajar. Ya. Pengambilan keputusan. Mesin cerdas bisa mengambil keputusan, mesin non cerdas tidak bisa mengambil keputusan. Ya. Contoh mesin cerdas HP, mesin non cerdas remote TV. Ya. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban dari kelompok 1 ini sudah oke? Oke ya, oke, betul. Lanjut sekarang bagian 2. Bagian 2, mengelompokkan. Tuliskan 5 contoh alat atau mesin yang kamu temukan di rumah atau sekolah. Tandai dengan centang jika termasuk mesin cerdas dan silang jika mesin non cerdas. Ya. Nama alat atau mesin. 1. Kalkulator, tidak cerdas. Alasan, karena hanya bisa bekerja sesuai perintah. 2. HP, cerdas, karena bekerja secara otomatis dengan AI. 3. iPad, cerdas, karena bekerja secara otomatis dengan AI. 4. Radio, tidak cerdas. Alasan, karena hanya bisa bekerja sesuai perintah. Mesin cuci tidak cerdas. Alasan, karena hanya bisa bekerja sesuai perintah. Ya, bagaimana untuk bagian 2? Kelompok 2 ada tanggapan? Sudah? Sudah bagus? Oke, lanjut sekarang bagian 3. Bagian 3. Bagian 3, diskusi kelompok. Diskusikan dengan teman sekelompokmu. Apa manfaat mesin cerdas bagi kehidupan kita? Manfaat untuk membantu mengerjakan tugas lebih cepat. Ya. Apa risiko yang mungkin terjadi jika kita terlalu bergantung kepada mesin cerdas? Risiko menjadi malas. Ya. Oke, bagaimana? Kelompok 1? Kelompok 2? Oke? Oke, lanjut sekarang bagian yang keempat, refleksi. Bagian 4, refleksi individu. Tuliskan pendapatmu. Bagaimana sebaiknya kita menggunakan mesin cerdas agar tetap bermanfaat dan tidak merugikan? Menggunakan dengan bijak dan tidak berlebihan. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 2? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus sekali lagi.
luar biasa hasil kerja dari kelompok 1. Sekarang lanjut di kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Yuk maju semua. Silakan kelompok 1 untuk memperhatikan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian 1. Bagian 1, mengamati dan mencatat. Tuliskan ciri-ciri mesin cerdas dan mesin non cerdas berdasarkan penjelasan guru. Cara kerja mesin cerdas bekerja dengan AI. Mesin non cerdas hanya sesuai perintah. Ya. Kemampuan belajar mesin non cerdas bisa. Mesin cerdas bisa, mesin non cerdas tidak bisa. Mengambil keputusan mesin cerdas bisa, mesin non cerdas tidak bisa. Contoh mesin non cerdas, ponsel pintar. Itu? Mesin cerdas. Mesin cerdas. Ponsel pintar, mesin non cerdas, radio. Ya, bagaimana kelompok 1? Oke? Ya, bisa dilanjutkan? Oke, sekarang bagian 2. Silahkan bagian 2. Bagian 2, mengelompokkan. Tuliskan 5 contoh alat mesin yang kamu temukan di rumah atau sekolah. Tandai dengan centang jika termasuk mesin cerdas dan silang jika mesin non cerdas. Nama alat mesin: kalkulator, tidak cerdas. Alasan: hanya bekerja sesuai perintah. Ponsel, cerdas karena bekerja dengan AI. iPad, cerdas karena bekerja dengan AI. Radio, tidak cerdas. Alasan: hanya bekerja sesuai perintah. Mesin cuci, tidak cerdas, hanya bekerja sesuai perintah. Bagian 3, diskusi kelompok. Diskusikan dengan teman sekelompokmu. Apa manfaat mesin cerdas bagi kehidupan kita? Manfaat: melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Apa resiko yang mungkin terjadi jika kita terlalu tergantung pada mesin cerdas? Resiko orang menjadi malas. Oke, bagaimana kelompok 1? Bagus, sudah? Ada tanggapan? Tidak? Oke, lanjut. Bagian 4. Bagian 4, refleksi individu. Tuliskan pendapatmu. Bagaimana sebaiknya kita menggunakan mesin cerdas agar tetap bermanfaat dan tidak merugikan? Dengan cara menggunakan secara bijak dan tidak berlebihan. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Pertanyaan? Tidak? Oke, berarti sudah cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa hasil kerja dari kelompok 2. Oke, anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan LKPD tentang mesin cerdas dan non cerdas secara berkelompok ya. Ada berapa bagian tadi? Ada 4 bagian. Yang pertama tentang pengamatan ya, mengamati dan mencatat tentang mesin cerdas dan non cerdas. Jadi ada berapa aspek yang kalian amati? 4. 1, cara kerja. 2, kemampuan belajar. 3, mengambil keputusan. Yang keempat, contohnya. Dan kalian tadi sudah bagus sekali, sudah mendiskusikan dan sudah mempresentasikan semuanya betul tadi ya. Kemudian yang bagian 2 apa tadi? Ya, mengelompokkan. Jadi kalian mencoba mengidentifikasi tentang mesin cerdas dan non cerdas. Tadi ada berapa alat tadi yang kita sajikan? 5. Ada 5. Nomor 1, 2, 3, iPad atau tablet. Yang keempat, yang kelima, mesin cuci. Dan kalian tadi juga sudah bagus sekali bisa mengidentifikasi mana yang cerdas dan mana yang tidak cerdas. Semuanya benar ya, tidak ada yang salah. Berikut juga alasannya juga sudah sangat bagus. Yang ketiga, mendiskusikan tentang apa tadi? Manfaat dan
Risiko dari penggunaan mesin cerdas ya. Manfaatnya tadi bisa apa? Membantu mengerjakan tugas lebih cepat dan mudah. Kemudian yang kedua risikonya kalau kita ketergantungan seperti apa? Menjadi malas ya, menjadi malas, menjadi kurang kreatif ya, karena kita sudah ketergantungan dengan mesin cerdas. Nah, kemudian bagian yang keempat ya. Kalau kita sudah tahu manfaat dan risikonya, kemudian sebaiknya seperti apa kita menggunakan mesin cerdas itu? Ya, menggunakan dengan bijak dan tidak berlebihan. Oke, luar biasa kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa, sudah bisa berdiskusi dengan baik dan mempresentasikan. Baik, selanjutnya untuk menguji apa kalian sudah paham betul atau belum terkait dengan materi hari ini, Pak Eko ada soal evaluasi, soalnya cuma 5 dan ABC semua. Nah, silakan dikerjakan untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi pada siang hari ini. Yuk. Oke, sudah selesai? Oke, sekarang kita cocokkan. Kita cocokkan ya. Sudah siap? Kita bahas untuk evaluasinya. Yang pertama, yang dimaksud dengan mesin cerdas itu apa? Mesin yang bisa belajar dari pengalaman dan membuat keputusan sendiri. Ya, betul. Mesin yang bisa belajar dari pengalaman dan membuat keputusan sendiri. Yang kedua, contoh mesin non cerdas yang sering digunakan di rumah apa? Kalkulator. Ya, kalkulator. Ya, untuk apa itu? Untuk Menghitung. Ya, nomor 3. Salah satu ciri mesin cerdas adalah apa? Cirinya mesin cerdas. dapat mengenali pola dan memberikan saran. Ya, dapat mengenali pola dan memberikan saran secara otomatis. Yang keempat, mengapa penting menggunakan mesin cerdas secara bijak? Agar tidak merugikan kita atau orang lain. Ya, supaya tidak merugikan kita dan orang lain. Ya, betul. Kemudian yang kelima, contoh penggunaan mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Menggunakan mobil otonom yang bisa berjalan. Ya, menggunakan mobil otonom yang bisa berjalan sendiri. Oke, bagus. Siapa yang betul semua? 1, 2, salah 1. Wah, bagus. Oke, salah 2, salah 3. Oke, berarti rata-rata sudah bisa ya. Oke, silahkan dikumpulkan semuanya. Sama yang KPD-nya. Iya, sama LKPD-nya. Nah, semua dikumpulkan nggih, sama LKPD-nya juga. Sekarang mari kita refleksikan anak-anak. Jadi kalian tadi sudah belajar ya, kita sudah belajar bareng-bareng. Yang pertama tentang apa itu mesin cerdas, kemudian apa mesin non cerdas. Yang kedua tentang apa tadi? Ciri-ciri mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu dengan bijak. Kira-kira ada nggak di antara kalian yang masih bingung untuk materi hari ini? Ada nggak? Sudah paham ya? Oke. Nah, insya Allah nanti untuk pekan yang akan datang kita akan melanjutkan materi tentang kecerdasan artifisial ya. Kita akan belajar tentang AI, bagaimana AI bekerja, kemudian juga bagaimana contoh pengaplikasiannya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih anak-anak, kalian semua luar biasa hari ini sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik ya, dari awal sampai akhir. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.